Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Napoleon dengan NPM 191111000353. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Andre Tiono Kurniawan MPDI. Baiklah, yang pertama ada aliran idealisme. Idealisme adalah filsafat yang menyatakan hakikat spiritual manusia dan alam semesta. Sudut pandang dasarnya menekankan pada roh manusia, jiwa atau pikiran sebagai unsur paling penting dalam hidup. Idealisme ini memandang bahwa baik, benar, atau indah secara permanen adalah bagian dari struktur alam semesta yang koheren, tertib, dan tidak berubah. Dalam idealisme, semua realitas reduksi menjadi satu substansi roh yang fundamental. Materi itu tidak nyata, hanya pikiran yang sama. Kemudian yang kedua ada realisme. Realisme dapat didefinisikan sebagai posisi filosofis yang menegaskan yang pertama adanya tujuan dunia dan permulaan-permulaan di dalamnya. Yang kedua, kemampuan mengetahui objek sebagaimana ia ada di dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, kebutuhan akan kesesuaian dengan realitas objektif dalam perilaku manusia. Kaum realis ini mengacu unsur-unsur universal manusia yang tidak berubah terlepas dari waktu, tempat, dan keadaan. Ini adalah watak universal yang membentuk unsur-unsur dalam pendidikan manusia. Menurut kaum realis, pendidikan mengandaikan pengajaran. Pengajaran mengandaikan pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah sama di mana-mana. Oleh karena itu, pendidikan di mana-mana harus sama. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme. Pragmatisme ini berasal dari kata Yunani pragma, yang artinya sesuatu yang dilakukan atas sebuah fakta yang dipraktekkan. Doktrin ini menyatakan bahwa arti proposisi atau ide terletak pada konsekuensi praktisnya. Filsafat ini menekankan bahwa pendidikan telah sia-sia jika tidak melakukan fungsi sosial yang ditugaskan itu. Kemudian yang keempat ada perennialisme. Hakikat manusia tidak pernah berubah. Oleh karena itu, pendidikan yang baik juga tidak harus berubah. Kaum perennialis ini percaya bahwa ide-ide yang besar yang telah berlangsung selama berabad-abad masih relevan hingga saat ini, dan semestinya menjadi fokus pendidikan. Perennialisme ini adalah teori pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip realisme. Perennialisme ini memiliki pandangan yang konservatif atau tradisional akan hakikat manusia dan pendidikan. Kaum perennialis ini berpendapat bahwa kebenaran bersifat universal dan tidak berubah-ubah, dan karena itu pendidikan yang baik juga harus universal dan konstan. Kemudian yang kelima ada esensialisme. Esensialisme adalah pendekatan tradisional pada pendidikan yang sering disebut sebagai kembali kepada dasar. Pada dasarnya, kaum esensialis ini berkepentingan dengan kebangkitan upaya dengan mengajarkan alat pembelajaran sebagai jenis yang paling tak terpisahkan dari pendidikan. Kaum esensialis ini percaya bahwa ada inti pengetahuan umum yang perlu ditransmisikan kepada siswa secara sistematis dan disiplin. Penekanan dalam perspektif konservatif ini adalah pada standar intelektual dan moral yang harus diajarkan oleh sekolah. Kemudian yang keenam ada progresivisme. Teori pendidikan progresivisme ini berbeda dengan pandangan tradisional seperti esensialisme atau perennialisme. Gerakan Thailand adalah bagian dari gerakan reformasi umum yang menceritakan atau mencirikan kehidupan Amerika di abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Gerakan yang sering dikaitkan dengan pragmatisme. John Dewey atau eksperimentalisme menekankan pandangan bahwa semua proses belajar mengajar harus berpusat pada kepentingan dan kebutuhan anak. Kemudian yang ketujuh ada rekonstruksionisme. Sementara kaum progresif menekankan individualitas anak, maka kaum rekonstruksionis ini lebih peduli dengan perubahan sosial. Mereka percaya bahwa sekolah harus menghasilkan kebijakan dan kemajuan yang akan membawa reformasi tatanan sosial, dan guru harus menggunakan kekuasaan mereka untuk memimpin yang muda dalam program reformasi sosial. Kaum rekonstruksionisme ini setuju filsafat pendidikan yang berbasis pada budaya dan tumbuh dari pola budaya tertentu, terkondisikan oleh kehidupan pada waktu tertentu di tempat tertentu. Mereka percaya bahwa budaya adalah dinamis, bahwa manusia dapat membentuk kembali budaya-budayanya sehingga mampu membuka kemungkinan optimal untuk pembangunan. Kemudian yang terakhir ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah cara melihat dan berpikir tentang kehidupan di dunia sehingga lebih memprioritaskan pada individualisme dan subjektivitas. Kaum eksistensialisme ini percaya bahwa manusia adalah pencipta esensinya sendiri.
Ia menciptakan nilai sendiri melalui kebebasan memilih atau preferensi individual. Pengetahuan yang paling penting bagi manusia adalah pengetahuan tentang realitas kehidupan dan berikut pilihan-pilihan hidup yang harus ia ambil. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.